menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya anak-anak ya. Silakan berdiri. Membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Yang kalian rasakan ketika tubuh kalian itu sudah balik apa? Ya. Ya. Oh iya, betul sekali. Yang kedua, mengapa perubahan itu bisa terjadi? Ya.
sudah pada ngantuk ya? Ya, sudah pada ngantuk. Oke, biar kita ada ngantuk, kita konsentrasi lagi. Sekarang tepuk konsentrasi. Tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Apa sih tanda-tandanya? Yang pertama itu mimpi basah anak. Terjadi ketika kalian usia 9 tahun atau lebih, itu biasanya akan mengalami yang namanya mimpi basah. Maka kalian saat itu bukan anak kecil lagi, kalian sudah mulai dewasa. Mimpi basah juga dapat terjadi pada anak laki dan anak perempuan. Kemudian anak yang mimpi basah yang sedang beradab besar disebut apa anak? Junub namanya. Agak suci jadi ada susah, maka kita harus mandi wajib. Tahukah kalian nama air yang keluar atau mimpi basah namanya adalah air mandi atau sperma namanya. Kemudian untuk anak perempuan, anak itu kan anak perempuan, apa itu? Haid atau menstruasi bagi anak perempuan. Nah, namanya apa tuh? Datangnya awal haid sebagai tanda balik tidak bisa dipastikan di usia berapa kalian akan mengalaminya. Bisa jadi ini datang ketika kalian di kelas 4 atau 5 atau 6. Maka dari itu kalian harus bersiap-siap untuk menyambut masa usia balik ini. Saya bakal lanjutkan lagi. Berumur 15 tahun anak. Sempurnanya berumur 15 tahun bagi anak-anak laki-laki dan perempuan dengan berdasarkan penghitungan paling tahun. Nah, sempurnanya berumur 15 tahun anak-anak laki-laki dan perempuan dengan berdasarkan perhitungan kalender kita Hijriah, anak laki-laki dan perempuan sudah mencapai usia 15 tahun itu, ya, walaupun tanda-tandanya itu belum seperti yang disebutkan kawannya tadi. Tanda-tanda balik itu untuk perempuan termasuk haid, ya, pinggulnya membesar. Walaupun untuk laki-laki mimpi basah, walaupun tanda-tanda itu belum ada, ketika usia kalian sudah beranjak 15 tahun, maka makanya kewajiban setelah kita balik harus dilaksanakan. Itu maksudnya ya. Ya, lanjut lagi. Nah, di sini anak-anak ada tata cara mandi besar atau mandi junub, ya. Itu sama. Ada pertama yang kita lakukan? Mencuci telapak tangan 3 kali. Yang kedua apa anak? Mencuci apa itu yang selanjutnya? Alat kelamin, benar ya. Nih, apa lagi kemudian? Membersihkan tangan kiri, kemudian menggosokkan ke paru atau pakai sabun. Kemudian apa lagi? Berwudu. Setelah berwudu apa itu? Menyala-nyala rambut dengan air jika rambut tebal atau menuangkan air sebanyak 3 kali jika kalian bisa masuk sampai ke pangkal rambut. Kemudian apa? Menuangkan air pada anggota badan dan yang terakhir membasuh kaki. Nah, di sini di mana saatnya kita membaca niatnya? Kita membaca niatnya ketika kita mulai mengguyur anggota tubuh. Selanjutnya, nah, kemudian apa lagi anak-anak? Nih, larangan
sedang berhadas besar. Jadi ketika sedang berhadas besar itu ada larangannya. Enggak bisa sembrono. Apa salah satunya? Tuh, sholat. Orang yang sedang berhadas besar itu tidak diwajibkan untuk sholat karena sedang berhadas. Tuh. Kemudian apa lagi? Membaca Al-Quran. Gak boleh kita membaca Al-Quran ketika kita sedang berhadas besar. Tuh. Kemudian apa lagi? Berdiam diri di masjid. Kalau kita sedang berhadas besar kayak perempuan lagi haid, maaf ngomong ya, lagi haid itu nggak boleh kita diam-diam lama-lama di masjid. Ya, terus yang terakhir apa? Tawaf. Tawaf ini apa tawaf? Waktu biasanya ketika melaksanakan haji. Nah inilah larangan-larangan ketika kita sedang berhadas besar. Kemudian, apalagi nih bagi anak laki-laki? Kalau tadi bagi anak perempuan ya, apa itu? Nah, sekarang bagi anak laki-laki. Anak laki-laki memiliki hormon ini berguna untuk menghasilkan sperma di dalam testis. Hormon ini juga mengatur hadirnya tanda-tanda seksual yang ditandai dengan adanya perubahan fisik. Perubahan fisik meliputi apa? Zat, kumis, tumbuh jenggot, ya. Ini nih apa namanya ini mana? Jakun. Kalau yang di sini apa namanya? Brewok ya. Jambang kalau bahasa Indonesia ya, bahasa ini apa? Jenggot. Tuh. Apa lagi? Biasanya kalau bagi anak laki-laki masuk balik suaranya gede-gede. Ya. Begini itu. Itu bagian laki-laki. Suaranya duduk-duduk atau gede. Kemudian apa? Pertumbuhan badannya biasanya lebih cepat besar, cepat tinggi. Itu bagian laki-laki. Apalagi nafsu makannya meningkat. Makannya nanti jangan kaget kalian semua. Untuk laki-laki, kalau sudah usia masuk usia balik, yang tadinya makannya cuma 1 piring bisa 2 piring. Itu ya. Itu apa namanya? Ciri-ciri atau tanda-tanda kita mulai balik. Tuh ya. Kemudian selanjutnya, bagi anak perempuan, perkembangan pada perempuan dipengaruhi oleh hormon-hormon ini berguna untuk mematangkan ovum dan mengatur perkembangan seksual sekunder. Hal ini ditandai dengan perubahan fisik pada perempuan. Perubahan itu antara lain terjadi pada pinggul, payudara yang mulai membesar, tumbuh rambut pada alat kelamin dan ketiak. Hormon estrogen juga menyebabkan kulit perempuan lebih halus dibanding laki-laki. Selain itu, perempuan juga akan mengalami menstruasi atau haid. Jadi jangan kaget kalau yang perempuan. Pertamanya apa? Haid atau datang bulan bahasanya. Kemudian kulitnya tambah halus, jadi putih, jadi bersih. Tuh, kalau perempuan itu tanda-tandanya. Yang ketiga apa? Perkembangan pinggul. Pinggul ini namanya ini pinggul namanya. Pinggulnya membesar. Kemudian apa lagi? Tumbuh rambut. Rambutnya di mana? Di ketiak. Di alat kelamin di ketiak. Tumbuh. Apa namanya bulu ketiaknya namanya apa? Bulu ketek, betul. Ya, itu ya. Bagi anak perempuan. Kemudian yang terakhir itu mengalami menstruasi atau haid. Lanjut lagi. Kewajibannya salah satunya menutup aurat. Menutup aurat ini bagi laki-laki, bagi perempuan sama. Kalau yang perempuan, mana batasan aurat perempuan? Batasan aurat perempuan telapak tangan, sama muka. Itu batasan yang disebut aurat. Coba
coba kalau lagi di rumah lihat orang tua kalian, ibu kalian sholat, pasti pakai kerudung yang panjang, yang terlihat hanya muka ini dan telapak tangan. Itu untuk perempuan, ya, auratnya itu. Nah, sekarang kalau untuk laki-laki, apa batasan auratnya? Ya, batasan auratnya gimana? Batasan aurat untuk anak laki-laki dari pusat harus tertutup sampai bawah dengkul, ya, itu harus tertutup. Itu batas aurat anak laki-laki. Tetapinya nih itu anak laki-laki, walaupun itu bisa dikatakan aurat bagi laki-laki, kalaupun terpaksa sebenarnya itu sholat sudah boleh. Tetapi adab kita sebagai manusia, kita punya adab yang mosok kita mau menghadap Allah nggak pakai baju tutup segini terus pakai celana pendek, namanya adabnya tidak sopan. Maka yang kita lakukan adalah tetap pakai baju dan pakai celana atau pakai sarung tertutup. Itu dalam pelaksanaan kita, ya. Kemudian selanjutnya apa ini? Mencari ilmu. Mencari ilmu itu adalah suatu kewajiban. Setiap muslim, laki-laki dan perempuan itu berkewajiban untuk mencari ilmu. Ada pepatah, kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi walaupun sudah dewasa, walaupun sudah tua, setiap muslim yang sudah balik berkewajiban untuk menuntut ilmu. Kemudian ini yang pertama tadi lewat sholat fardu. Apa sih sholat fardunya, anak? Apa? Sholat wajib 5 waktu. Nah ini, ketika kalian sudah balik, bagi anak laki-laki dan perempuan, itu sholat 5 waktu nggak boleh ditinggal lagi. Jadi nggak ada alasan lagi untuk tidak melaksanakan sholat. Kemudian apa lagi? Sudah wajib berpuasa. Ayo. Jadi nggak ada alasannya saya masih kecil, saya belum wajib, nggak bisa lagi. Itu hukumnya sudah wajib melaksanakan sholat, ya, berpuasa, kemudian mencari ilmu, itu sudah hukumnya wajib. Apalagi anak laki-laki. Selain sholat fardu ada lagi sholat wajib bagi anak laki-laki. Apa itu? Sholat Jumat. Nah, sholat Jumat itu harus. Apa hukumnya bagi kita? Ketika seorang laki-laki 3 kali berturut-turut tidak melaksanakan yang namanya sholat Jumat, akan disebut apa? Kafir. Ya, itu 3 kali berturut-turut. Maka sholat fardu sangat diwajibkan ketika kita sudah yang namanya usia balik. Kayaknya sebelum ini Bapak pengen tanya sama anak-anak sekalian, apa anak-anak setelah kita mempelajari masalah tema simpulan kita hari ini apa, anak-anak? Simpulan kita hari ini, belajar hari ini, kita dapat mengetahui perbedaan usia balik bagi anak laki-laki dan perempuan, kemudian menutup aurat, dan yang terakhir apa? Menjalankan sholat 5 waktu.